tidak mengerti mengapa Xiaoyan ingin melarikan diri. Setidaknya menurut pendapat Cimi, ini adalah pelarian. Xiaoyan bergegas ke depan dan Cimi mengikuti di belakangnya. Cimi segera menemukan bahwa Xiaoyan agak aneh. Dia tahu bahwa Xiaoyan seharusnya memiliki kecepatan yang sangat cepat. Tapi Xiaoyan tidak memulai dengan kecepatan penuh. Cimi segera menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa para Taisu masih terus mengejarnya. Artinya Xiaoyan tidak benar-benar melarikan diri, melainkan sengaja memancing mereka meninggalkan benua Dodi dan benua Doki. Setelah beberapa saat sosok Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia perlahan berbalik menatap Cimi dengan mata dingin. Mata seperti itu mengejutkan Cimi. Namun nyatanya arah yang dilihat Xiaoyan bukanlah dia, tetapi buaya void yang berlari kencang di belakang Cimi. Di atas buaya void berdiri ratusan orang Taisu. Kepergian Xiaoyan dan Cimi juga dianggap sebagai pelarian oleh mereka. Mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan hanya tidak ingin pertempuran ini pecah di benua Dodi dan benua Doki. Xiaoyan mengeluarkan penguasa Swan di belakangnya. Nyala api melonjak keluar dari tubuhnya. Balas dendam akan dimulai, ucap Xiaoyan dengan dingin. Melihat dua orang yang berhenti, para prajurit Taisu di atas buaya void berkerumun keluar. Sejauh ini anggota Taisu tidak terkalahkan dalam kehampaan Laut Barat dan jarang bertemu lawan yang bisa menandingi mereka. Bahkan jika ada lawan seperti itu, di bawah pengepungan dan penindasan banyak Taisu, mereka dapat dengan cepat memusnahkan lawannya. Ratusan orang Taisu menyerang. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, mengambil beberapa langkah berturut-turut dan membentuk lautan api di setiap langkahnya. Xiaoyan memasuki kerumunan Taisu, melemparkan penguasa Swan dengan keras, lalu sosoknya melesat menjadi bayangan. Suara ledakan keras datang dari kerumunan. Setelah ledakan itu, terlihat beberapa orang Taisu tertembak ke belakang. Xiaoyan yang diselimuti nyala api melesat pada satu waktu. Setiap kali dia muncul, dia akan meninggalkan pukulan pada Taisu. Cimi tidak bergerak untuk sementara waktu. Dia hanya menonton pertempuran dengan takjub. Nasihat dariku adalah sebaiknya jangan menonton pertunjukan terlalu lama. Kecuali jika kamu tidak peduli oleh kemarahan pria kejam 1000 pisau, ucap tahanan roh. Cimi terpental kaget. Ini karena dia bahkan tidak memperhatikan ketika tahanan roh muncul di sebelah telinganya. Cimi melirik tahanan roh dengan aneh. Dia merasa familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihat tahanan roh. Setelah mendengar kata-kata tahanan roh, Cimi memandang Xiaoyan lagi. Meskipun Xiaoyan bisa menangani Taisu sendirian, tetapi masih ada perjuangan di bawah pengepungan. Cimi tidak berani terus menonton. Dia bergegas ke sana dengan satu gerakan, lalu membunuh sekelompok orang Taisu bersama Xiaoyan. Kekuatan keabadian fisik bintang 8 terlalu kuat. Dia bahkan merobek pelindung dewa palsu hampir seketika. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Jangan hancurkan armor besi mereka. Aku tidak membutuhkan bantuanmu di sini, teriak Xiaoyan. Cimi tertegun sejenak, kemudian menatap tahanan roh dengan marah. Tetapi tahanan roh saat ini sudah bersembunyi di dalam lengan jubah Xiaoyan. Makhluk ajaib itu sebenarnya menipuku, ucap Cimi tersenyum pahit. Tetapi dia tidak mundur. Cimi hanya bisa menyerang dengan hati-hati seperti yang dikatakan Xiaoyan. Meniru Xiaoyan untuk tidak menghancurkan kristal merah di dada orang-orang Taisu. Singkatnya pertempuran ini tidak berlangsung lama. Dengan kerjasama Xiaoyan dan Cimi, ratusan orang Taisu itu benar-benar dibantai secara tragis. Namun ada juga 10 orang pintar yang dengan cepat memilih mundur ketika menyadari kekuatan pihak musuh. Mereka adalah orang-orang Taisu yang awalnya berada di barisan paling belakang. Jauh sebelum Xiaoyan dan Cimi membantai orang-orang Taisu, mereka sudah memutuskan kembali ke buaya void. Dan mereka saat ini berhasil melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Kejar! Jangan biarkan mereka lolos, ucap Xiaoyan menatap di kejauhan. Taisu telah menghancurkan kampung halamannya dan Xiaoyan tidak akan menoleransi tindakan itu. Api balas dendam baru saja dimulai. Segera sayap dewa hitam muncul di belakang Xiaoyan dan dia siap untuk mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke sisi yang jauh. Dia melihat bayangan hitam bergerak mendekat. Apakah bala bantuan Taisu telah tiba? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Bala bantuan datang terlalu cepat. Jumlah Taisu yang memasuki Sensi mungkin lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan. Tunggu apa lagi? Buaya busuk itu semakin jauh. Ayo bergerak, ucap Cimi, sudah berbalik dan siap mengejar. Tetapi Xiaoyan masih berdiri diam di udara dengan tatapan serius. Cimi akhirnya mengikuti pandangan Xiaoyan dan menemukan bayangan hitam di kejauhan. Karena jaraknya yang sangat jauh, sehingga bayangan itu terlihat sangat kecil. Setiap kali Xiaoyan memikirkan situasi tragis di benua Dodi dan benua Doki, dia tidak bisa menahan amarahnya. Karena mereka sudah datang, lalu izinkan aku untuk menyambutnya, ucap Xiaoyan. Dengan keras sayap dewa hitam mengepak. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang menyapu ke arah bayangan hitam. Kenapa dia tiba-tiba naik ke atas? Jangan katakan bahwa dia ingin menghadapinya sendirian.
Perilaku ceroboh semacam ini tidak seperti gayanya, ucap Jimmy mengerutkan keningnya. Meskipun dia tidak terlalu lama mengikuti Xiaoyan, dari cara Xiaoyan menangani sesuatu, dia juga sedikit memahami karakter Xiaoyan. Bayangan hitam perlahan mendekat dari kehampaan. Baru kemudian dapat dilihat bahwa bayangan hitam besar ini tidak lain adalah monster Void Taisu. Tetapi ukurannya lebih kecil daripada yang ditemui Xiaoyan di alam Xuan Yin. Buaya Void yang baru saja melarikan diri telah datang ke sisi monster Void ini. Dan di atas monster Void ada hampir 1000 anggota Taisu. Mereka memiliki 2 kristal merah di dadanya, yang artinya pelindung dewa palsunya adalah generasi kedua. Di sisi lain, sosok Xiaoyan melesat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosoknya seperti meteorit, tapi semua anggota Taisu tampak tidak panik sama sekali. Ekspresi mereka acuh tak acuh ketika menemukan sosok yang dipenuhi nyala api sedang datang mendekat. Ada perisai pelindung yang kuat di sekitar kepala monster Void. Mungkinkah ini alasannya? Atau mungkin mereka tidak pernah menghadapi ancaman nyata sejak mereka datang ke Sensi, sehingga mereka percaya diri dalam menghadapi musuh manapun di dunia Sensi. Terlebih lagi ini adalah kehampaan laut barat dari dunia Sensi, di mana tidak ada makhluk hidup yang memiliki kekuatan keabadian kaisar. Sedangkan untuk setiap Taisu itu sendiri, mereka memiliki kekuatan keabadian kaisar karena pelindung dewa palsu mereka. Yang paling penting adalah jumlahnya sangat banyak. Bahkan sekalipun ada keabadian kaisar di kehampaan laut barat, bagaimana bisa mereka menghadapi kondisi seperti itu? Jadi setelah memasuki Sensi, orang-orang Taisu masih tidak terkalahkan. Mereka menjalankan misi dengan lancar untuk menjara sumber daya dari berbagai dunia di kehampaan laut barat. Dan mereka tidak pernah menemui musuh yang bisa menekan mereka. Jadi ketika Xiaoyan datang menjara, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Sosok berapi itu datang lurus dan mengenai penutup pelindung di sekitar tubuh monster Void. Apa yang terjadi berikutnya adalah suara tumpul dari tabrakan. Semua mata Taisu terfokus pada sosok berapi yang membardir perisai. Tetapi perisai itu tidak goyah sama sekali. Dan ada tawa mengejek setelahnya. Sensi yang tidak berguna berani menantang Taisu kami. Dasar badut Sensi. Ini bukan satu-satunya ada badut seperti itu. Tapi sayang sekali tanpa kecuali semuanya telah mati. Ucap orang Taisu tertawa terbahak-bahak. Tapi sebelum tawa itu berakhir, salah satu pria Taisu dengan keringat dingin datang dengan tiba-tiba. Orang ini hampir membunuhku. Kekuatannya sangat kuat. Dan dia bahkan sudah membantai lebih dari setengah tim ke-19. Ayo pergi dengan cepat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kita harus memberitahu komandan untuk mengepungnya. Ucap pria Taisu itu yang ternyata adalah orang yang melarikan diri sebelumnya. Membunuh setengah dari tim 19? Ucap terkejut semua anggota Taisu yang mendengarnya. Tepat saat mereka terkejut, terlihat seorang Taisu perlahan berjalan keluar dari kabin yang dibangun di punggung monster Void. Sosok itu memiliki 5 kristal di dadanya, dan warna armor dewa palsu di tubuhnya juga berbeda dari semua orang di sini. Jelas bahwa sosok itu adalah seorang komandan dari para Taisu di sini. Untuk Taisu, ini bukan korban kecil. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia harus dibunuh. Semuanya dengarkan perintahku. Bersiap untuk berperang, ucap komandan Taisu. Karena dia yang terkuat di sini, secara alami dia memiliki kendali mutlak untuk mengatur semua orang. Dan semua prajurit Taisu harus patuh padanya. Ya komandan, ucap ribuan pejuang Taisu menjawab serempak. Namun tepat ketika suara bersemangat keluar, tiba-tiba saja seseorang berkata dengan terkejut. Tunggu, komandan, orang itu sepertinya telah menghilang, ucap pria Taisu itu. Semua mata berpindah dari tubuh komandan ke posisi di mana sosok berapi di luar pelindung. Benar saja, seperti yang dikatakan bahwa sosok berapi benar-benar menghilang. Semua orang segera mencari di sekitar ruang, tetapi tidak menemukan sosoknya. Saat semua orang mencarinya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang kerumunan. Apakah kamu pemimpin mereka? Ucap sosok di balik kerumunan. Sosok itu juga mengenakan pelindung besi dewa palsu dan perlahan berjalan mendekat. Semua prajurit Taisu di sampingnya mengepalkan tangan setelah melihatnya. Bahkan komandan Taisu dengan 5 kristal merah di dadanya juga terkejut, lalu menundukkan kepalanya. Ini karena sosok yang berjalan di seberangnya adalah seorang pria dengan 7 kristal merah berkedip di dadanya. 2 kristal merah tambahan tidak hanya pelindung dewa palsu yang lebih kuat, tetapi juga memiliki status lebih tinggi darinya. Aku bukan pemimpinmu, dan aku tidak butuh hormat menjijikkan semacam itu. Ucap sosok itu, suaranya yang dingin perlahan terdengar dari balik topeng. Pada saat yang sama teratai api 3 warna muncul di tangannya. Semua orang melihat teratai api naik melawan angin. Sebelum semua orang bisa bereaksi, perasaan krisis kematian tiba-tiba melintas. Pada saat berikutnya teratai api yang mengembang itu meledak seketika. Gelombang api menyapu dengan gila-gilaan, menghancurkan lapis demi lapis pelindung monster Void.
Dalam gelombang api ini, ahli Taisu dengan 5 kristal merah tidak tahu apa yang terjadi. "Komandan, apa yang kamu lakukan?" ucap pria Taisu dengan 5 kristal merah itu. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia melihat penguasa Swan menabrak ke arahnya. Dan orang yang membawa penguasa Swan adalah sosok dengan 7 kristal merah di tubuhnya. Komandan Taisu tidak melawan, dan dia sepertinya tidak berani melawan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, dia tetap mengeluarkan senjatanya untuk menahan serangan itu. Pada saat yang sama, perisai pelindung monster void tiba-tiba dipukul dengan keras. Dan perisai pelindung yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan runtuh pada saat ini. Chimi mengikuti Xiaoyan dan juga masuk ke dalamnya. Orang-orang Taisu di sekitarnya jelas tidak bereaksi saat ini. Mereka hanya melihat 2 komandan yang semuanya mengenakan armor dewa palsu bertarung satu sama lain. Namun pertarungan antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Komandan Taisu yang memiliki 5 kristal merah di dadanya tidak bertahan dalam 5 gerakan. Dadanya langsung ditusuk dan kepalanya dihancurkan sampai mati. Dan itu adalah senjata penggaris besar yang pernah dilihat oleh beberapa Taisu. Masih ada nyala api yang berkobar di atas penguasa Swan. Setelah membunuh komandan Taisu, pelindung besi dewa palsunya juga menghilang. Sosok yang memegang penguasa Swan perlahan berbalik hanya untuk menatap ribuan anggota Taisu. Meskipun ditutupi oleh pelindung wajah, tampaknya semua orang bisa merasakan tatapan dingin di matanya. "Bunuh tanpa tersisa," ucap sebuah suara datang dari dalam topeng. Semua anggota Taisu tertegun sejenak, bahkan Chimi yang berada di udara juga terkejut. Sebelum menyadari bahwa orang di balik baju besi dewa palsu adalah Xiaoyan. Kemudian badai berdarah terjadi di atas monster void. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan Taisu ini yang dapat bersaing melawan Xiaoyan dan Chimi. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan klonnya. Anggota Taisu bahkan tidak tahu mengapa Xiaoyan yang mengenakan armor dewa palsu akan melakukan pembantaian. Meskipun para pejuang Taisu ini bukan tandingan mereka berdua, kekuatan pertahanan armor dewa palsu di tubuh mereka masih luar biasa. Selama armor dewa palsu masih ada, para Taisu yang mati dapat dibangkitkan. Jadi untuk mengurangi jumlah kebangkitan Taisu dari sumbernya, Xiaoyan harus mengambil atau menghancurkan pelindung dewa palsu mereka. Xiaoyan juga tahu bahwa setelah pembantaian ini, kekuatan Taisu yang lebih kuat akan segera hadir. Oleh karena itu, Xiaoyan mempercepat kecepatan membunuh mereka dan meminta Chimi untuk melakukan hal yang sama. Suara pertempuran dalam kehampaan berlangsung lama sebelum ketenangan dipulihkan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Beberapa bayangan hitam besar lainnya muncul di kehampaan yang gelap ini. Mereka bergerak menuju monster void yang telah diam dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Hanya ketika semua bayangan hitam ini mendekat, baru kemudian dapat dilihat bahwa mereka adalah para Taisu yang sedang beroperasi di kehampaan Laut Barat. Ada 100 monster void. Selain monster void, ada juga buaya void dan jenis binatang lainnya. Tetapi semuanya telah diubah menjadi setengah binatang buas dan setengah teknologi Minghe kuno. Transformasi itu tampaknya agar Taisu dapat mengendalikan mereka. Pada saat ini sosok yang berdiri paling depan mengerutkan keningnya saat berkata, "Mengapa monster void ditinggalkan di sini? Cepat pergi dan selidiki apa yang terjadi," ucap orang Taisu itu. Setelah beberapa saat kemudian, beberapa prajurit Taisu bergegas kembali setelah penyelidikan. "Lapor Komandan Yingsuo, monster void ini memiliki bekas pertempuran yang sangat serius dan seharusnya membawa 1100 pejuang Taisu. Selain itu ada buaya void Taisu yang seharusnya juga memiliki lebih dari 100 pejuang Taisu. Tetapi semuanya menghilang. Banyak potongan daging ditemukan di bagian belakang. Aku khawatir ada bekas pembantaian di sini," ucap seorang prajurit itu menangkupkan tangannya. "Apakah itu pesan marah bahaya yang mereka kirimkan sebelumnya?" ucap seorang pemimpin yang bernama Xingsuo. Tingkat pelindung dewa palsunya berbeda, dan statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada jenderal manapun di sekitarnya. Prajurit Taisu itu lalu melanjutkan, "Ya, mereka mungkin bertemu eksistensi kuat dari Sensi. Tetapi yang aneh adalah aku tidak menemukan pelindung dewa palsu atau mayat utuh di bagian belakang. Semuanya adalah potongan daging dan tulang yang patah," ucap prajurit itu. "Hahaha, ini menarik. Eksistensi kuat yang berani melawan kita seharusnya tidak muncul di kehampaan Laut Barat. Dengan bisa membantai orang-orang Taisu dan mengambil pelindung dewa palsu, jelas orang ini tidak hanya kuat, tetapi bahkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taisu. Segera beritahu semua Taisu terdekat. Sangat penting bagi kami untuk mengetahui siapa yang melakukannya," ucap Xingsuo menjadi sangat serius. Mengambil semua pelindung dewa palsu bukanlah masalah kecil, karena bagi orang-orang Taisu itu sendiri pelindung dewa palsu merupakan gerbang kehidupan. Sejauh ini pelindung dewa palsu dapat memiliki aliran pejuang yang stabil. Rahasia seperti itu seharusnya tidak terungkap. Bahkan jika itu akan terungkap, itu mungkin terjadi setelah perang besar-besaran melawan Sensi. Namun Sensi belum bertarung.
dan Taisu belum mengalami kekalahan sejak datang ke sini. Xingsuo merasa cukup bingung mengapa rahasia semacam itu bisa ditemukan. Jadi dia sangat serius dan tidak berani mengabaikan masalah ini. Tepat ketika Xingsuo hendak mengatur agar semua orang segera membuat pencarian, prajurit Taisu yang sedang menyelidiki itu maju lagi untuk melapor. "Lapor Komandan Xingsuo, semua sumber daya di tubuh monster void ini hilang," ucap prajurit Taisu itu. "Apa?" ucap terkejut Xingsuo. Kata-kata ini jatuh ke telinga Xingsuo seperti guntur. Wajahnya langsung menjadi suram. Dibandingkan dengan perampokan sumber daya di tubuh monster void, tampaknya pelindung dewa palsu yang hilang tidak layak disebut sama sekali. Xingsuo melangkah keluar dengan telapak kakinya dan langsung bergegas ke arah monster void. Dalam hal ini dia harus secara pribadi untuk memastikannya sendiri. Saat berikutnya ketika dia menginjak punggung monster void, semua rambutnya berdiri tegak. Tiba-tiba sebuah batu rune merah muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Ini adalah peringatan tertinggi Taisu. Saat batu rune merah dihancurkan, semua Taisu yang datang ke Senshi langsung mengunci posisi mereka, lalu berangkat tanpa ragu-ragu. Bahkan segel pembatas monster void mampu dipatahkan. Ucap Xingsuo menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya dia tenang, tapi sekarang dia tampak gemetar. Hanya dia yang tahu arti dari segel pembatas yang rusak itu. Semua Taisu dengarkan perintah. Tidak peduli apa, pelaku yang melakukan ini harus ditangkap. Teriak Xingsuo meraung marah, bola matanya merah. Scene berganti di suatu tempat yang masih di kehampaan laut barat. Terlihat dua pelangi panjang, satu di depan dan satu di belakang. Mereka tidak lain adalah Xiaoyan dan Chimi. Xiaoyan tidak membawa Bahtera bersamanya ketika dia pergi. Tanpa dukungan dari Bahtera, secara alami kecepatannya cukup lambat di kehampaan ini. Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan. Sepanjang jalan, Chimi merasa bahwa Xiaoyan bertingkah sangat aneh. "Ada yang tidak beres. Kita harus mempercepat untuk meninggalkan kehampaan laut barat," ucap Xiaoyan. Arah yang dia tuju sekarang adalah kota 1000 bintang. Itu karena ada lubang cacing raksasa di sana, yang merupakan cara tercepat untuk meninggalkan kehampaan laut barat. Tapi masalahnya adalah, untuk melewati lubang cacing raksasa membutuhkan Bahtera. Bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh keabadan fisik, tekanan di lubang cacing sulit untuk ditahan. Sekalipun dia dapat menahannya, tekanan yang bisa dia pertahankan sangat terbatas. Oleh karena itu Xiaoyan telah melihat ke kiri dan ke kanan, berharap menemukan Bahtera. Namun sejauh ini tidak ada satupun Bahtera yang melintas di kehampaan. Alasan mengapa begitu kosong, mungkin karena invasi Taisu, sehingga membuat makhluk hidup di laut barat ini tampak mati. Setelah berlari kencang untuk jarak tertentu, sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah arah, menyebabkan Chimi harus mengerem mendadak. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan dan tidak punya pilihan selain mengejar Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat sosok Xiaoyan berhenti, menundukkan kepalanya lalu memanggil tahanan roh. "Sembunyikan aura kita," ucap Xiaoyan, lalu duduk bersila dalam kehampaan. Chimi tidak banyak bertanya. Dia berdiri diam di samping. Segera tahanan roh muncul di bahu Xiaoyan. Cahaya biru melonjak keluar dari matanya, menyelimuti Xiaoyan dan Chimi. Namun setelah itu, tahanan roh tidak lupa untuk mengoceh di depan Xiaoyan. Sudah. Hei pria kejam 1000 pisau, lain kali bisakah kamu mempelajari seni segel pembatas tingkat rendahan sendiri? Memanggilku hanya untuk melakukan pekerjaan anak-anak. Sama saja seperti membunuh seekor ayam dengan palu godam. Itu hanya akan menurunkan identitas dan statusku, ucap tahanan roh sangat kesal. Xiaoyan mengabaikan omelan tahanan roh. Dan setelah tahanan roh puas mengomel, dia kembali ke lengan jubah Xiaoyan sendiri. Chimi tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba berhenti di sini. Namun dia tahu bahwa tindakan Xiaoyan yang tidak dapat dipahami ini pasti ada alasannya. Jejak jiwa yang kutinggalkan di kehampaan telah rusak. Ada orang yang terus mengejar di belakang kita. Dari kelihatannya mereka sudah mengunci lokasi kita. Aku curiga bahwa pengejaran ini pasti dari Taisu. Hanya saja aku tidak tahu mengapa mereka menjadi begitu berhati-hati, ucap Xiaoyan. Chimi langsung mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa Xiaoyan berhenti adalah untuk melihat siapa yang mengikutinya. Selain itu Chimi tidak pernah memperhatikan bahwa Xiaoyan telah menempatkan jejak jiwa di jalan. Hal ini menambahkan sedikit kekagumannya kepada Xiaoyan. Tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan diucapkan, ada gelombang fluktuasi dari kehampaan yang awalnya sunyi. Baik Xiaoyan maupun Chimi dapat dengan jelas merasakannya. Xiaoyan melihat ke lokasi di mana dia datang sebelumnya. Saat berikutnya, tiba-tiba saja suara tumpul terdengar seperti guntur di kejauhan. Xiaoyan tahu bahwa gerakan seperti itu hanya ada ketika monster void yang besar bergerak melalui kehampaan. Hanya saja pergerakan dari kehampaan lebih mengerikan dari yang dibayangkan Xiaoyan. Pada saat ini kegelapan luas semakin dekat dan semakin dekat. Firasat buruk muncul di hati Xiaoyan.
Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. "Lari!" teriak Xiaoyan. Tidak bisakah kamu menungguku dulu sebelum merencanakan sesuatu untuk dilakukan?" ucap Cimi, memandang Xiaoyan yang sudah pergi menjadi pelangi panjang. Ada senyum pahit di wajahnya. Cimi tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan selanjutnya. Tidak lama setelah Xiaoyan dan Cimi meninggalkan tempat ini, jika mereka bisa melihat pemandangan saat ini, mungkin mereka akan terkejut sampai mati. Sejauh mata memandang, semuanya adalah buaya taisu yang sangat besar. Selain buaya taisu, ada juga jenis binatang taisu yang lebih kecil. Tentu saja itu tidak terlalu menakutkan. Apa yang paling mengejutkan tentang pemandangan ini adalah jumlah monster void telah melebihi 1000. Ukuran satu monster void sudah sangat besar. Ketika ribuan monster void muncul, maka dapat dibayangkan sendiri kengeriannya. Ketika mereka melewati kehampaan, bahkan badai kehampaan akan terbentuk di belakangnya. Keberadaan mereka telah dikunci. Lompat ke kehampaan, blokir mereka dengan cara apapun. Teriak sebuah marah dari petinggi Taisu. Di punggung setiap monster void ada prajurit Taisu yang padat. Setelah suara perintah itu jatuh, beberapa monster void membuka mulutnya yang besar. Lalu seberkas cahaya merah tersapu keluar kemudian memadat di tebanya dan membentuk lingkaran merah besar. Begitu monster void menggerakkan tubuhnya, dia tenggelam ke dalam lingkaran cahaya merah yang dia ciptakan. Di sisi lain ketika Xiaoyan dan Cimi berlari kencang, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Riak merah mengembun lalu menjadi lingkaran cahaya merah besar. Saat berikutnya monster void melompat keluar satu demi satu. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan langsung berubah bukan main. Dia tidak tahu bagaimana Taisu bisa melakukannya. "Bertarung atau tidak?" ucap Cimi, menoleh untuk bertanya pada Xiaoyan. Tetapi ketika Cimi menoleh, dia mendapati bahwa Xiaoyan sudah melarikan diri. Bahkan sayap dewa hitam muncul di belakangnya dan dia pergi dengan kecepatan tercepatnya. Bisa membuat Xiaoyan ketakutan seperti itu sudah membuktikan masalahnya. Cimi tidak berani ceroboh. Meskipun dia keabadian fisik bintang 8, yang terbaik adalah tidak terlibat pertarungan hidup dan mati di sini. Di sisi lain Xiaoyan yang melarikan diri tiba-tiba lingkaran cahaya merah muncul lagi di depannya. Adegan ini membuat Xiaoyan harus berhenti. Sosok Taisu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan langsung mengepung Xiaoyan. Cimi tidak terkecuali, para prajurit Taisu juga bergerak ke arahnya membentuk pengepungan. Jaring sutra yang terbuat dari bahan tertentu dilemparkan ke kepalanya dan menutupi wajahnya dengan cahaya merah. Menghadapi situasi ini, baik Xiaoyan maupun Cimi tidak ragu untuk mengerahkan kekuatannya. Kekuatan keabadian fisik bintang 8 Cimi bukan vegetarian. Sejauh ini, dia masih belum mencapai titik di mana harus menggunakan kekuatan penuhnya. "Kita harus segera menerobos," ucap Xiaoyan. Suaranya muncul di benak Cimi. Cimi menganggukkan kepala, lalu membubarkan jaring sutra yang menjebaknya. Pada saat yang sama tanda bintang 5 muncul di antara alis Xiaoyan. Kekuatan energi darah yang agung juga melentus dari tubuhnya. Hanya Cimi yang tahu bahwa Xiaoyan melakukan teknik penggabungan tubuh dengan kelenjuan Sen. Tidak hanya hartanya yang diambil, tetapi bahkan sekarang dia berada di bawah perintahnya. Itu sangat memalukan. Tapi tidak peduli seberapa enggan perasaan Cimi, inilah faktanya. Cimi sedang mengamuk. Ada banyak tokoh Taisu yang bergerak maju untuk memblokirnya. Tetapi mereka meremehkan keabadian fisik bintang 8. Mereka yang mengepung Cimi langsung diterbangkan kembali oleh kekuatan besar. Tidak sedikit armor dewa palsu yang hancur berkeping-keping. Setelah membubarkan prajurit Taisu, Cimi bergerak mendekati Xiaoyan lagi. Dan keduanya bergegas menuju pinggiran dengan serangkaian serangan. Para prajurit Taisu membentuk pengepungan lapisan demi lapisan blokade. Tetapi di bawah kekuatan kedua orang itu, sepertinya tidak mungkin untuk dihentikan. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar. Hanya dalam waktu singkat, sosok Xiaoyan dan Cimi menerobos paksa dari penyergapan. Sungguh menyebalkan. Mengapa ada begitu banyak manusia hitam di sini? Bukankah ini dunia sensi? Ucap Cimi. Tentu saja jika dia belum bertemu Xiaoyan, klon Cimi seharusnya masih berada di alam Xuanyin. Adapun dunia mana yang menginvasi dunia mana, Cimi tidak akan peduli. Dan itu tidak akan berdampak apapun padanya. Sementara itu ketika keduanya baru saja mengira telah keluar dari pengepungan, tiba-tiba saja ekspresi mereka membeku. Itu karena pada saat ini, pemandangan luas muncul di depan mereka. Ups, ini benar-benar akan menjadi berantakan, ucap Cimi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dari pantulan mata Cimi, terlihat bahwa di depan mereka saat ini terdapat monster void yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berbaris berdampingan, membentuk sebuah tembok blokade besar, mengelilingi mereka berdua. Saat ini mereka seperti kura-kura di dalam guci. Para pejuang Taisu yang tak terhitung jumlahnya juga berdiri di belakang. Tetapi mereka tidak menyerang lagi.
Sebaliknya membentuk jalan untuk membiarkan sesosok lewat dengan tidak tergesa-gesa. Sosok itu tidak mengenakan pelindung dewa palsu, tetapi mengenakan jubah emas yang memancar rasa bangsawan. Setidaknya Xiaoyan belum pernah melihat gaya jubah ini di Sensi. Fitur wajahnya setajam pisau, rambutnya pirang, kedua pupil matanya merah. Menarik, aku tidak memiliki aura samar tentangmu. Lalu bagaimana kamu bisa melakukannya? Ucap pria itu dengan suara rendah. Hal yang menarik belum datang, ucap Xiaoyan. Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Xiaoyan tetap sama. Sungguh, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan mempunyai jawabannya setelah melacak ingatan jiwamu. Ucap pria itu berkata dengan senyum jahat. Oh, apa kamu sehebat itu? Ucap Xiaoyan mencibir. Melihat pria yang sombong itu, Xiaoyan benar-benar ingin meninju wajahnya sekarang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.